Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Rahmawati dari Universitas Sindang Kasih Majalengka. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi program komputer yang diampu oleh Bapak Sunoto, MPD. Baik, saya akan menjelaskan apa itu morfem, hierarki bahasa, verba, adjektiva, nomina, dan adverb. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang mengandung arti dan tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan arti yang lebih kecil. Morfem juga dibagi menjadi dua, ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri sebagai kata penuh. Cirinya mempunyai makna leksikal atau gramatikal tanpa perlu menempelkan di morfem lain. Contoh, buku, makan, lari, adil. Yang kedua ada morfem terikat. Morfem terikat yaitu yang tidak bisa berdiri sendiri, harus tersambung pada morfem lain. Cirinya berfungsi membentuk kata turunan atau derivasi atau juga menandai relasi gramatikal. Contohnya ada me, ber, di, kan, i, kean, pe, an. Yang kedua ada hierarki kata. Hierarki kata berarti tingkatan atau susunan kata berdasarkan bentuk dan proses pembentukannya. Dalam bahasa Indonesia, hierarki kata biasanya terdiri dari beberapa tingkatan berikut. Tingkatan keterangan, contoh, ada beberapa tingkatan, ada bentuk dasar, yaitu kata yang belum mengalami proses pembentukan apapun, atau belum diberi imbuhan, belum diberi pengulangan, atau belum diberi penggabungan. Contohnya, tulis, makan, rumah. Yang selanjutnya ada kata perimbuhan, atau kata turunan. Kata turunan, kata dasar yang diberi imbuhan. Awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan. Contohnya menulis, tulisan, pemakan. Yang selanjutnya ada kata ulang. Kata yang diulang sebagian atau seluruhnya. Contohnya buku-buku, laki-laki, pepohonan. Selanjutnya ada kata majemuk. Gabungan dua kata, dasar atau lebih yang berbentuk makna baru. Contohnya rumah sakit, tanggung jawab, meja makan. Contohnya ada tadi kata tulis. Tulis, menulis, penulis. Nah, si tulis itu adalah bentuk asal. Menulis yaitu bentuk dasar untuk membentuk si penulis itu. Yang kedua, kata ajar, belajar, pembelajar. Si kata ajar adalah bentuk asal, belajar bentuk dasar untuk pembelajar. Begitu. Selanjutnya ada perba atau kata kerja. Pengertian perba adalah kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, proses, atau keadaan yang bukan sifatnya. Biasanya menjawab pertanyaan apa yang dilakukan atau sedang apa. Ciri-ciri perba yang pertama ada dapat didahului kata sedang, telah, akan, belum, tidak. Contohnya sedang makan, telah tidur, belum datang. Yang kedua ada pembentukan kalimat atau perintah. Contohnya tolong ambilkan buku itu. Yang ketiga ada tidak dapat diikuti kata yang menyatakan tingkat seperti sangat atau lebih. Karena itu ciri kata sifat. Selanjutnya ada jenis-jenis perba. Perba dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada perba tindakan atau aksi, yaitu menunjukkan perbuatan nyata yang dilakukan subjek. Contohnya, ia berlari setiap pagi. Yang kedua ada perba proses, yaitu menunjukkan terjadinya sesuatu keadaan atau perubahan. Contohnya, air itu mendidih. Yang ketiga ada perba keadaan, yaitu menunjukkan keadaan yang dialami subjek, bukan sifat. Contohnya, ia tinggal di Jakarta. Yang keempat ada perba transitif, yaitu membutuhkan objek. Contohnya ibu sedang memasak nasi. Yang keempat ada perba transitif, yaitu tidak membutuhkan objek. Contohnya mereka tidur di kamar. Selanjutnya ada adjektiva atau kata sifat. Pengertian adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat, keadaan, atau kualitas suatu benda, orang, atau hal lainnya. Biasanya menjawab pertanyaan bagaimana. Adapun ciri-ciri adjektiva, yang pertama dapat didahului kata sangat, lebih, paling. Contohnya, sangat cantik, paling tinggi, lebih baik. Yang kedua ada dapat menjadi predikat dalam kalimat tanpa kata kerja bantu. Contohnya, rumah itu besar. Yang ketiga ada tidak bisa diikuti objek langsung, berbeda dengan perba. Selanjutnya ada jenis-jenis adjektiva. Adjektiva ada beberapa jenis. Yang pertama ada adjektiva kualitas, yaitu yang menyatakan sifat atau mutu. Contohnya baju itu indah. Nah, si indah itu adjektiva. Yang kedua ada adjektiva ukuran, yaitu menyatakan ukuran atau jumlah relatif. Contohnya gunung itu tinggi. Yang ketiga ada adjektiva warna, menyatakan warna. Contohnya mobil itu merah. Yang keempat ada adjektiva bentuk, yaitu menyatakan bentuk fisik. Contoh bola itu bulat. Si bulat itu sebagai adjektiva. Yang kelima ada adjektiva waktu atau perasaan, yaitu menyatakan keadaan atau perasaan. Contohnya aku lelah hari ini. Nah, gitu. Selanjutnya akan menjelaskan tentang nomina atau kata benda. Pengertian nomina
adalah kata yang menyatakan nama orang, tempat, benda, hewan, dan lainnya. Biasanya nomina menjawab pertanyaan apa atau siapa. Ciri-ciri nomina yang pertama dapat didahului oleh kata sebuah, seorang, seekor, si, sang. Contohnya sebuah meja, seorang guru, seekor kucing. Yang kedua, tidak dapat didahului kata sangat atau lebih. Itu adalah kata sifat kalau sangat sama lebih mah. Yang ketiga, ada dapat menjadi subjek atau objek dalam kalimat. Contohnya, ibu membeli buku. Yang keempat, biasanya tidak bisa digabungkan dengan kata tidak secara langsung, tetapi bisa dengan kata bukan. Contohnya, itu bukan meja saya, tapi bukan itu tidak meja saya. Itu kan salah kalau tidak mah. Gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis nomina, ada beberapa jenis. Yang pertama ada nomina konkret, yaitu dapat dilihat, diraba atau disentuh atau benda nyata lah gitu, contohnya meja, rumah, kucing gitu. Yang kedua ada nomina abstrak, yaitu tidak dapat dilihat secara fisik, hanya dapat dipikirkan atau dirasakan, seperti contohnya cinta, keadilan, kebahagiaan. Selanjutnya ada nomina umum, yaitu menyebut nama umum dari benda atau orang, contohnya kota, pohon, buku. Selanjutnya ada nomina khusus, yaitu menyebutkan nama tertentu atau spesifik, contohnya Bandung, Sinta, Indonesia. Contoh kalimat nomina yaitu Budi membaca buku di sekolah. Nah, si Budi, buku, sekolah itu ada sebagai nomina gitu. Yang terakhir ada pengertian adverbia atau kata keterangan. Pengertian adverbia adalah kata yang memberikan keterangan tambahan pada verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, atau seluruh kalimat. Biasanya menjawab pertanyaan kapan, di mana, atau bagaimana gitu. Ada juga ciri-ciri adverbia. Yang pertama, menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau seluruh kalimat. Contohnya, dia berlari cepat. Yang kedua, ada tidak dapat didahului kata sebuah atau seorang. Yang ketiga, ada dapat berpindah posisi dalam kalimat tanpa mengubah makna dasar. Contohnya, besok dia pergi. Nah, dia pergi besok. Begitu. Selanjutnya ada jenis-jenis adverbia. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada jenis adverbia waktu yang menyatakan waktu terjadinya. Contohnya, ia datang kemarin. Yang kedua ada adverbia tempat yang menyatakan tempat terjadinya. Contohnya, mereka bermain di taman. Yang ketiga ada adverbia cara yang menyatakan bagaimana sesuatu dilakukan. Contohnya, ia menulis dengan hati-hati. Yang keempat ada adverbia alat yang menyatakan alat yang digunakan. Contohnya, ia memotong kertas dengan gunting. Yang kelima ada adverbia tujuan yang menyatakan maksud atau tujuan. Contohnya, ia belajar untuk lulus ujian. Yang keenam ada adverbia frekuensi, yaitu yang menyatakan seberapa sering sesuatu dilakukan. Contohnya, ia sering terlambat. Yang ketujuh ada adverbia derajat atau tingkat yang menyatakan kadar atau intensitas. Contohnya, ia sangat cepat berlari. Adapun contoh kalimatnya seperti ini. Ayah pergi ke kantor, yaitu menyatakan adverbia tempat. Yang kedua ada kami akan berangkat pagi-pagi. Nah, menyatakan adverbia waktu. Yang ketiga, Sinta menulis dengan rapi, yaitu adverbia cara. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan morfologi tentang morfem, hierarki kata, verba, adjektiva, nomina, dan adverbia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.